Cerita berlanjut saat Chiok mengetahui bahwa Mochi benar-benar mencintai Chiyome. Mochi mengatakan kepada Chiok bahwa Xiuchu, Yanlai, dan juga dirinya mempunyai perasaan kepada mereka bertiga. Tapi perasaan cintanya lebih besar kepada Chiyome. Chiok lantas menyambung bahwa cintanya kepada Mochi juga sangat besar. Namun sekali lagi, Mochi tak bisa berkata banyak. Ciu kemudian bertanya jika saat ini Jume menghilang atau mencapakannya dan bahkan dibunuh apa yang akan Mochi lakukan. Mochi lantas menjawab bahwa dalam pikirannya saat ini hanyalah menyelamatkan Chiume. Ciu akhirnya jujur bahwa ia mengetahui keberadaan Chiume. Tapi sebelum itu, Ciu meminta Mochi mengabulkan satu permintaannya suatu hari nanti. Dan hal ini sama seperti yang dilakukan Chiume dulu. Karena sudah khawatir kepada Jume, Mochi langsung menyetujuinya. Setelah melakukan janji kepada Chiyo, ia langsung ditunjukkan keberadaan Jume. Terlihat Jume baik-baik saja sekalipun sarafnya ditotok. Tapi sebelum itu, Chiyo mencoba memancing Yanlai keluar dengan akan membunuh Mochi. Seketika Yanlai pun keluar. Chiyo kemudian bertanya apa Yanlai ini adalah hantu atau masih hidup. Saat Yanlai berkata masih hidup, seketika Mochi langsung menghampirinya dan memeluknya. Ia bersyukur ternyata Yanlai masih hidup. Namun terlihat Yanlai merasa kesal karena Mochi telah menguburnya hidup-hidup. Rupanya di Pulau Ular, Yanlai masih hidup dan hanya pingsan saja. Mochi meminta maaf atas ketidaktahuannya bahwa Yanlai masih hidup. Namun saat melihat Chiyo, sikap Yanlai seketika berubah. Ia berkata kepada Mochi bahwa yang membunuhnya adalah Ciuk. Ciuk sendiri hanya terdiam saat Yanlai menginterogasinya. Sesaat Ciuk meminta maaf atas tindakannya dulu. Ia merasa bersalah hingga tak bisa tidur nyenyak selama ini. Sementara Mochi mencoba melepaskan totokan saraf Chiyome. Hingga saat Ciuk siap menerima hukumannya, Yanlai segera memaafkannya. Ia justru berterima kasih karena sayatan Ciuk di wajahnya membuat wajahnya lebih tirus lagi, dan bahkan menjadikan dirinya lebih glow up. Kemudian yang lain malah menunjukkan nisan makamnya kepada Mochi, di mana di situ tertulis untuk mengenang istri tercintaku Yanlai. Yanlai merasa hal yang dilakukan Mochi itu sangatlah bodoh. Bahkan Chiume sendiri merasa cemburu akan tulisan di nisan tersebut. Tapi karena hal itu, Yanlai kini malah menderita gangguan jiwa dan terdengar ngomong sendiri dan pergi begitu saja. Mereka bertiga hanya bisa pasrah atas keadaan Yanlai saat ini. Dengan mengajak Chiume, Mochi lantas pergi meninggalkan Chiyo. Sesampainya di situ, Mochi bertemu dengan pamannya. Di situ ia diberi kabar bahwa 20.000 tentara Mongol sedang menuju ke arah mereka. Karena khawatir, Mochi segera mengajak pamannya menemui Guru Hungman dan menyuruh Chiume untuk tidak ikut. Guru Hungman yang tak berani memutuskan lantas mengajak Mochi bertemu dengan sekte lainnya. Tak ada jalan lagi bagi mereka selain bertempur. Tapi Guru Hungman mengusulkan untuk mundur saja, karena ia tahu bahwa mereka terbiasa bertarung satu lawan satu dengan jurus kungfu. Sementara musuh dengan senjata meriamnya mampu menyerang dengan jarak jauh. Spontan hal itu pun ditolak oleh yang lain. Mereka tak ingin dicap sebagai pendekar yang pengecut. Guru Hungman berkata jika tentara Mongol sampai di situ, mereka tidak akan membunuh para biksu, karena yakin mereka tak bisa kungfu. Namun sesaat petinggi Parsi datang dan memberikan kabar. Ia berkata bahwa tentara Mongol telah membunuh banyak biksu botak sepanjang jalan. Spontan mereka pun marah besar dan menyuruh Guru Hungman mengambil tindakan. Mochi menyerukan agar penindasan itu segera dilawan. Sementara dilema menyelimuti Chiyome. Dalam pertempuran ini, ia harus memilih antara keluarganya atau laki-laki yang sangat ia cintai. Mochi lantas mengusulkan agar Guru Hungman menjadi komandan dalam perang ini. Tapi hal itu segera ditolak kepala Shaolin tersebut. Ia justru mengusulkan agar Mochi yang menjadi komandan dalam perang nantinya. Awalnya Mochi sempat menolaknya.
Tapi karena dukungan terus menggema, akhirnya Mochi menyanggupi tawaran tersebut. Ia segera membagi tugas kepada para petingginya dan berjalan keluar. Sementara di Wudang, terlihat Jingsu dibopong untuk menerima pengadilannya. Sesaat Guru Chang pun datang. Yun Kyu meminta maaf karena anaknya telah membunuh Shinko. Dan sebagai pertanggungjawaban tindakan anaknya, Guru Chang tak menjadikan Yun Kyu sebagai ketua sekte Wudang penggantinya. Ia menunjuk Lin Chao sebagai ketua sekte yang baru. Nasi sudah menjadi bubur. Dalam penyesalannya, Jingsu bunuh diri dengan menggoreskan lehernya ke arah pedang. Yun Kyu hanya bisa menangisi kematian anaknya yang telah dicap sebagai pengkhianat. Sementara di tempat lain, Mochi mendapat laporan dari Pang bahwa ada petinggi Parsi yang mengorbankan dirinya saat berperang. Namun ada juga yang tak mau bertempur dengan alasan ia tak hina hati karena lawannya adalah ayah Chume, yang tidak lain adalah mertua Mochi. Yung lantas memberikan usul agar Mochi menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. Mochi kemudian mengajak sebagian petingginya untuk mengintai musuh dari atas. Setelah membagi tugas, Mochi dan Chume kemudian pergi ke arah lain. Chume sadar akan kegelisahan Mochi yang harus melawan ayahnya. Dilema itu benar-benar dirasakan Mochi hingga malam. Ia juga sadar sekalipun kelompoknya jago kungfu, namun dengan musuh berjumlah 20.000 lengkap dengan meriamnya, ia sangsi bisa menang. Ia kemudian mempelajari strategi perangok yang ditemukan di dalam golok naga. Terlihat ia merasa senang karena strategi tersebut bisa berguna pada perang nanti, yaitu dengan cara mencapit musuh dari segala arah. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Semua bersorak-sorak akan perintah Mochi. Ia lantas menjelaskan strateginya dalam perang nanti. Di pihak musuh sendiri, Pangeran Chagan tak tinggal diam dan mengatur strategi pula. Perang pun akhirnya dimulai. Terlihat meriam tentara Mongol menyudutkan pihak Mochi. Dalam kebingungan itu, Mochi menyuruh Ngan menembakkan meriam sebagai upaya pemecahan pertahanan musuh. Namun dengan tentara sebanyak itu, pihak Mochi pun kehabisan amunisi. Ya kali meriamnya aja warna-warni. Bala bantuan pun terus berdatangan dan pertarungan semakin sengit. Hingga saat terdesak, mereka lantas meminta saran kepada Mochi tentang apa yang harus dilakukan. Mochi yang sudah butek akhirnya pergi sendirian melawan para tentara Mongol. Namun hal itu justru membuat Mochi kelelahan dan kehabisan tenaga. Chume yang melihat Mochi tak berdaya segera mendekati kekasihnya tersebut. Terlihat Chagan dan pasukannya pun datang. Di situ Chume meminta sang ayah agar tak membunuh Mochi karena kini ia telah menjadi suaminya. Chagan sendiri marah atas keputusan anaknya dengan memilih musuhnya. Chagan lantas menyatakan Chume telah keluar dari keluarganya. Chume sendiri menyuruh pergi ayahnya jika tidak ingin melihat Chume dan Mochi mati bersamaan. Chagan yang tak tega akhirnya pergi dan memilih mundur. Semuanya lantas mendekati Mochi dan senang atas kemenangan mereka. Perayaan pun digelar dengan perginya tentara Mongol dari tanah mereka.
Semuanya pun bersulang dan menyanjung strategi perang Mochi. Mochi sendiri mengatakan bahwa strategi yang ia gunakan adalah bersumber dari strategi Ngok. Ia lantas menunjukkan strategi itu kepada salah satu petingginya. Setelah dibaca, ia begitu takjub atas strategi perang Ngok tersebut. Namun saat akan mengembalikannya, Mochi menolaknya dan menyuruhnya mengambil strategi itu. Ia lantas berterima kasih kepada Mochi atas hadiah tersebut. Setelahnya, terlihat Mochi dan Chiume tengah berduaan. Chiume yakin bahwa pertempuran kemarin akan menjadi pertempuran terakhir ayahnya, dan dunia akan kembali damai. Ia juga meminta agar Mochi melepaskan jabatan ketua Parsi dan hidup sederhana bersama dirinya. Tanpa pikir panjang, Mochi lantas menyanggupi permintaan kekasihnya tersebut. Karena ia tahu Chiume rela keluar dari keluarganya demi bersama dirinya. Kehidupan sederhana akan mereka jalani setelah ini. Kemudian di dalam kereta milik Chiume, terlihat Mochi menuliskan nama Chiume di selembar kertas. Chiume lantas ingat akan satu permintaannya yang belum ia ucapkan kepada Mochi. Namun sesaat Chiuk juga muncul dan menagih satu permintaan kepada Mochi. Saat Mochi bertanya apa yang diinginkan Chiuk, Chiuk enggan memintanya sekarang. Tapi mungkin saat Chiume dan Mochi menikah, ia baru akan mengajukan permintaan itu. Spontan Mochi dan Chiume khawatir jika kejadian dulu akan terulang lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton film ini dari episode 1 sampai 40. Versi Pedang Langit sebenarnya banyak sekali, tapi saya lebih suka yang versi 2009 ini. Selain pakaian mereka yang sangat menggambarkan ceritanya, pengambilan gambarnya juga tak monoton di tempat-tempat itu saja. Oke, sekian dari saya. Jika kalian request alur film kungfu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bye-bye.